Halo, kali ini kita akan membahas tentang kebijakan sosial dan lingkungan. Materi ini adalah materi yang ada pada mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Baik, untuk agendanya, pertama nanti kita akan membahas tentang strategi pengelolaan lingkungan. Kedua, kelembagaan lingkungan hidup. Selanjutnya, pengungkapan sosial, teori pengungkapan sosial, pengungkapan lingkungan, dan kasus lingkungan. Strategi pengelolaan lingkungan itu ada 4 strategi. Yang pertama, carrying capacity approach. Itu dapat disebut juga sebagai kemampuan lingkungan ekosistem dalam mendukung kehidupan semua makhluk yang ada di dalamnya secara berkelanjutan. Sedangkan end of pipe treatment ini adalah bahwa pengelolaan sampah yang baik adalah membuang sampah langsung ke tempat pembuangan akhir. Sampah dengan menggunakan prinsip 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Kebijakan pengelolaan sampah ditekankan pada pengurangan sampah pada sumbernya, pemilahan, dan daur ulang. Nah, selanjutnya ada pollution prevention. Prinsip ini mencegah pencemaran sebagai dasar bagi terciptanya kondisi yang sangat minim dihasilkannya bahan pencemaran. Pencegahan pencemaran dilaksanakan meliputi keseluruhan dari proses produksi seperti pemilihan bahan baku yang murni, penggunaan alat proses yang efisien dan efektif dalam pemakaian bahan, energi, air, perawatan, peralatan untuk optimalisasi proses dan SDM dalam proses dan pengolahan lingkungan. Sedangkan yang terakhir adalah greening business. Greening business merupakan sebuah konsep yang diterapkan oleh perusahaan, di mana perusahaan tidak hanya fokus pada profit atau keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memikirkan dampak lingkungan yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dampak yang dimaksud di sini adalah dampak bagi kehidupan di sekitar perusahaan beroperasi dan dampak bagi lingkungan. Maka pentingnya menerapkan green business yaitu agar lingkungan di sekitar perusahaan tetap terkendali dan juga tidak tercemar dari pengaruh proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, penyebab industri harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek penting dalam usahanya. Itu bisa kita lihat ada faktor lingkungan dan efisiensi. Yang kedua, ada image lingkungan. Yang ketiga, lingkungan dan peluang pasar. Yang keempat, ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Empat komponen ini adalah yang menyebabkan kenapa industri harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek penting. Untuk kelembagaan lingkungan hidup, nah ini ada perangkat hukumnya, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Kepres Nomor 2 tahun 2002 tentang pengalihan tugas. Yang ketiga, fungsi dan kewenangan Bapedal Kementerian Negara dan Lingkungan Hidup. Yang terakhir, ada perangkat hukum dari Kepres Nomor 4 tahun 2002 tentang unit organisasi dan tugas eselon 1 Menteri Negara Lingkungan Hidup. Untuk lembaga yang mengatur lingkungan hidup ini ada instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pusat studi lapangan. Nah, untuk pengungkapan sosial, itu yang diungkapkan itu ada pengungkapan lingkungan, penyajian informasi, baik itu finansial maupun non-finansial. Lalu yang diungkapkan juga ada aktivitas organisasi dengan lingkungan fisiknya. Dan yang terakhir adalah kejadiannya itu adalah di masa lalu, saat ini, masa yang akan datang. Nah, untuk model pedoman dalam aktivitas pengungkapan itu ada 8 yang bisa dijadikan model. Yang pertama ada the corporate
Reports, yang kedua ada the UK Government's Green Paper, yang ketiga the Pillar Sosial, yang keempat model earns, dan seterusnya. Nah, inilah model yang bisa digunakan sebagai acuan nanti dalam model pengungkapan. Teori pengungkapan sosial yang digunakan yang mendasari perusahaan melaksanakan pengungkapan sosial itu ada 3. Yang pertama, itu adalah Decision Usefulness Studies. Teori ini didasarkan pada permasalahan yang timbul berkenaan dengan konsep akuntansi yang berdasarkan biaya historis. Bahwa konsep biaya historis tidak relevan dengan penilaian akuntansi dengan harga pasar atau pendekatan nilai sekarang terhadap nilai harga wajar. Jadi ada ketidaksinkronan ya terhadap harga wajar dengan biaya historisnya. Itu yang mendasari teori ini. Terus teori yang kedua, Economic Theory Studies. Nah, studi ini berdasarkan Economic Agency Theory. Jadi perkembangan dari agensi teori. Nah, kalau agensi teori itu membahas prinsipal dengan agensi ekonomik. Sedangkan untuk Economic Theory Studies ini membedakan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan dan menyeratkan bahwa pengelola perusahaan harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas segala sumber daya yang dimiliki dan dikelolanya kepada pemilik perusahaan. Untuk yang ketiga, ini ada teori social and political. Nah, teori social and political berbicara ini kita mengingat kembali sektor ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik. Nah, sosial dan kerangka institusional tempat ekonomi itu berada. Studi sosial politik mencakup 2 teori utama, yaitu stakeholders theory yang mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholders. Faktor utama dalam teori ini yaitu bagaimana perusahaan memonitor dan merespon kebutuhan para stakeholdernya. Untuk pengungkapan lingkungan, kata pengungkapan itu yang perlu kita ketahui, pengungkapan itu ialah pemberian data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu bagian tema yang dipertimbangkan dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial. Nah, diharapkan manajemen melakukan manajemen lingkungan secara aktif, maka diharapkan manajemen melakukan sistem manajemen lingkungan yang komprehensif. Sistem yang dimaksud itu ada 5 ini. Meminimalkan dan mencegah waste, demand side management, desain lingkungan, product stewardship, yang terakhir full cost environmental accounting. Yang pertama ini meminimalkan dan mencegah waste itu merupakan perlindungan lingkungan efektif yang sangat membutuhkan aktivitas pencegahan terhadap aktivitas yang tidak berguna. Seperti bagaimana mengurangi limbah, seperti itu. Demand side management itu merupakan sebuah pendekatan dalam pencegahan polusi yang asal mulanya digunakan dalam dunia industri. Yang ketiga merupakan bagian integral dari proses pencegahan polusi dalam manajemen lingkungan proaktif. Sedangkan yang keempat, yaitu product stewardship, itu merupakan praktik-praktik yang dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap lingkungan melalui masalah-masalah dalam desain manufaktur, distribusi, pemakaian, atau penjualan produk. Yang kelima, yang terakhir adalah full cost environmental accounting. Itu merupakan konsep cost environmental yang secara langsung akan berpengaruh terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan yang biasanya mendapatkan perhatian dari perusahaan. Nah, full cost accounting berusaha mengidentifikasi dan mengkuantifikasi kinerja biaya lingkungan sebuah produk, proses produksi, dan sebuah proyek dengan mempertimbangkan 4 macam biaya.
Ini mirip seperti akuntansi biaya. Yang pertama ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tidak menentu, dan biaya yang tidak kelihatan. Jadi akan membaginya ke dalam 4 biaya tersebut. Nah, sedikit akan dibahas kasus lingkungan yang pernah terjadi. Itu kasus pencemaran lingkungan oleh PTGC September 2008 di Desa Palam, Gantung Manggis, dan Cepaka. Itu kasusnya adalah melakukan pembuangan limbah atau zat ke aliran sungai. Limbah timbal itu mencapai 0,84. Berdasarkan tersebut, itu bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, Bab 6 tentang persyaratan penataan lingkungan hidup pasal 20 ayat 1 dan juga dengan KUHP pasal 202 ayat 1. Ini kasus kedua. Kasus kedua adalah kasus pencemaran lingkungan oleh PT AI. Kasus pencemaran sungai pada Oktober 2009, Sungai Balangan. Kasusnya adalah sungai yang menjadi urat nadi masyarakat berubah warna menjadi coklat kehitaman tanpa aktivitas pertambangan batu bara PT AI penyebabnya. Lalu Wali Kalses meminta KLA untuk mencabut predikat hijau dan KLA harus meninjau kembali propor yang cenderung abai terhadap ancaman. Mendesak Kapolda Kalsel melakukan penyelidikan atas kasus pencemaran lingkungan PT AI, meninjau ulang AMDAL PT AI, menuntut PT AI merehabilitasi Sungai Balangan. Nah, berdasarkan kasus-kasus itu, kita jadi tahu, maka perlunya penerapan akuntansi sosial lingkungan ini untuk mencegah kasus-kasus seperti ini terulang kembali. Demikian untuk presentasi atau pemaparan materi tentang mata kuliah akuntansi sektor akuntansi sosial dan lingkungan. Sekian dan terima kasih.